بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الحاضرون إخواني rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu dahsyat, yang begitu banyak, yang begitu melimpah kepada kita semuanya. Dan di zaman yang tersebar berbagai macam jenis fitnah, yang mana fitnah-fitnah yang kita hadapi di zaman ini barangkali tidak pernah ditemukan di zaman-zaman sebelum kita. Maka ujian yang kita hadapi di zaman ini ujian yang sangat amat berat. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari berbagai macam fitnah tersebut, sehingga di antaranya Allah masih menjadikan kita insyaallah sibuk dengan ilmu. Karena memang demikian sikap seorang hamba ketika terjadi berbagai macam fitnah, terkhusus bagi seorang penuntut ilmu, maka dia tidak menyibukkan diri nyemplung dalam kubangan fitnah tersebut. Akan tetapi seorang muslim hendaknya dia menghindarkan dirinya dari fitnah. Dan itu tentunya tidak terjadi kecuali atas pertolongan dari Allah, nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan kita ketahui bersama, semakin besar, semakin dahsyat orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang sangat benci dengan dakwah yang dibangun di atas tauhid dan sunnah. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, karena kejahilan mereka, atau barangkali juga karena syubhat yang terlanjur menyelimuti mereka. A'adanallahu iyyakum minasyubhat wal fitan. Semoga Allah lindungi kita semuanya dari syubhat dan fitnah-fitnah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa, dan kita masih dalam bab yang berkaitan dengan pintu-pintu dosa dan maksiat, yang mana kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan di poin yang ketiga, pintu dosa yang ketiga, yaitu ucapan atau lisan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang hamba itu terbuka lebar untuknya pintu-pintu maksiat dan dosa, maka akan sangat dengan mudahnya seorang itu akhirnya masuk, terperosok dalam jurang dosa dan maksiat. Maka seberapa lebar pintu tersebut yang terbuka di hadapannya, hendaknya dia berusaha menjauhi pintu dosa tersebut. Maka di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan
poin-poin yang berkaitan dengan pintu-pintu dosa dan maksiat. Dan kalau kita murajaah di poin-poin sebelumnya, ini poin-poin yang tidak kalah pentingnya. Yang pertama karena apa? Apa pintu dosa dan maksiat yang pertama? Pandangan, Masya Allah. Berarti di murajaah ya, atau dicatat. Yang kedua, bisikan jiwa. Dan yang ketiga ini yang akan kita bahas, yaitu ucapan. Dan kita, para jamaah sekalian, perlu terus membekali diri dengan ilmu. Karena kalau kita tahu ilmunya, maka setidaknya ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan seorang hamba itu terjaga. Ya. Usahanya, ikhtiarnya duduk di majelis ilmu, baca, dengar, dan kemudian kita mohonkan jangan lupa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari, yang kita catat, yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amal dalam kehidupan keseharian kita. Tapi kalau kita hanya ikhtiar dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, tapi kemudian tidak diikhtiarkan dengan usaha, ya mustahil kita mencapai derajat orang yang beramal soleh, yang mendasari amal soleh tersebut dengan ilmu. Jadi lihat ya, dia harus pintar, harus cerdas, harus cerdik. Kalau dia ingin menghindarkan dirinya dari dosa dan maksiat, maka dia harus tahu apa pintu-pintu yang menyebabkan orang itu terjatuh pada dosa, masuk dalam pintu maksiat tersebut. Nah, di antaranya yang pertama, pandangan matanya. Kemudian bisikan jiwanya. Kemudian hari ini kita kaji yaitu lisannya atau ucapannya. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menjaga ucapan dilakukan dengan tidak mengeluarkan perkataan sia-sia. Dan sebagaimana kita ketahui bersama para ikhwan dan akhwat, dosa lisan ini tidak kalah banyaknya dengan dosa pandangan, dengan dosa mata. Khususnya di zaman kita. Dosa ucapan itu tidak kalah banyaknya, tidak kalah seringnya dengan apa? Dengan dosa yang diperbuat oleh apa? Pandangan mata. Ya, khususnya di zaman sekarang. Dan berulang kami ingatkan diri kami pribadi dan kita semuanya. Terutama dua dosa ini terjadi karena adanya wasilah. Sarana prasarana, yaitu yang dinamakan dengan apa? Sosial media. Dosa pandangan mata dan dosa apa? Ucapan. Walaupun bibir kita tidak bergerak di zaman sekarang, walaupun lisan kita tidak bergerak, tapi ucapan tersebut tergambarkan dengan dua jari kita di atas layar handphone kita yang tersebar di sosial media. Betul atau tidak? Lisan kita nggak ngomong. Tapi inti kalimat dari apa? Ucapan. Ucapan yang dituliskan. Ucapan yang disebarkan. Ya, maka lihat, sebagaimana kami sampaikan tadi dalam mukadimah, barangkali di zaman kita ini kita menghadapi fitnah yang sangat besar, ujian yang sangat berat yang tidak dijumpai di zaman-zaman sebelumnya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya. Seorang yang menyibukkan diri dengan ibadah di waktu tersebarnya berbagai macam fitnah, maka pahalanya seperti orang yang berhijrah kepadaku. Orang yang beribadah di zaman fitnah, maka pahalanya seperti orang yang berhijrah kepadaku. Itu pahalanya.
Makanya ketika seorang hamba, Masya Allah ya, dia punya handphone, di dalam handphonenya berbagai macam sosial media, tapi dia terjaga dari fitnah. Bahkan itu menjadi wasilah ibadah ketaatan dia kepada Allah dengan menyebarkan dakwah, dengan menolong kaum muslimin yang manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal modalnya cuma handphone, ya. Padahal modalnya hanya ketikan, tulisan. Tetapi pahalanya seperti orang yang berjalan dalam rangka berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, menjaga ucapan tadi dengan tidak mengeluarkan perkataan sia-sia, yaitu tidak berbicara tentang perkara yang tidak bermanfaat dan berfaedah dalam agama. Ini berat ya, berat para jemaah sekalian. Dan jika ingin berbicara, hendaknya dia timbang maslahat dan madaratnya. Baik, ya tidak kami bacakan semuanya. Adapun dari paragraf yang pertama, yang kedua, ini asal hadis, ya, asal hadis yang berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tentang pembicaraan. Ada yang hafal hadisnya? Hendaknya dia bicara yang baik atau diam. Bagaimana hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia berkata-kata baik atau diam. Rasul alaihi salatu wassalam mengaitkan antara lisan dengan iman. Yang mana iman ini dua perkara, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena seorang yang berucap, dia yakin apa yang diucapkannya disaksikan oleh Allah. Karena seorang yang berkata, dia yakin perkataannya didengar oleh Allah. Karena dia yakin apa yang terucap dari berbagai macam kalimat dengan lidahnya, dia yakin semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan dia akan tuai apa yang dia tanam. Dia akan tuai apa yang dia tanam. Dia menanam dengan ucapan baik, maka apa yang dia tuai juga akan baik. Dia menanam dengan ucapan-ucapan yang buruk, maka yang dia tuai adalah yang buruk. Dan kapan itu kesempurnaannya? Kesempurnaan dari balasan ucapan, kapan itu? Ya kalau hari akhir. Makanya dikaitkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Dia tahu dengan lisannya barangkali tidak dibalas dengan cepat. Tidak segera Allah balas. Tidak Allah percepat balasannya. Tetapi dia yakin cepat atau lambat Allah pasti akan membalasnya. Baik itu perbuatan baik atau ucapan baik ataupun ucapan yang buruk. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, erat kaitannya antara hati dengan lisan. Kan lihat di sini ucapan Yahya bin Mu'ad, hati ibarat periuk yang isinya mendidih. Jadi ada wadah yang isinya mendidih. Sementara yang menjadi ciduknya adalah lisan. Jadi yang menjadi gayungnya adalah lisannya. Jadi lisan itu adalah gambaran apa? Gambaran hati. Kalau lisannya yang terucap adalah baik, maka itu menunjukkan akan baiknya hati. Kalau lisan yang terucap darinya buruk, maka itu menunjukkan akan kondisi buruknya hati. Jadi mendidih. Maka mau tidak mau dia akan keluar hakikatnya, tabiatnya.
dan kesungguhannya dari apa yang ada di dalam hatinya. Baik, para ulama jamaah sekalian sebagai catatan tambahan membagi ucapan terbagi menjadi 3. Ucapan itu terbagi menjadi 3. Ini catatan tambahan ya. Ucapan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, al khairul bayyin, artinya yang jelas-jelas baik. Udah nggak ada kerancuan, nggak ada keraguan, yakin ucapan itu baik. Al khairu al bayyin. Itu yang pertama. Yang kedua, asyarrul bayyin, yang jelas buruknya, yang jelas tidak baiknya, yang jelas tidak manfaatnya, yang jelas tidak ada gunanya, yang jelas membahayakannya. Asyarrul bayyin, jelas buruknya. Maka yang jenis yang pertama hendaknya diucapkan karena jelas baik. Jenis yang kedua hendaknya ditahan, kita berhati-hati darinya. Kenapa? Karena jelas buruknya. Dan yang ketiga, yashtabih 'alal insan, ucapan yang rancu di hadapan manusia, antara baik atau buruk. Dia nggak tahu ini ucapan baik atau buruk. Bagaimana menyikapinya? Kalau syubhat antara kemungkinan baik tapi ada kemungkinan juga buruk, bagaimana sikap kita para ikhwan? Diucapkan atau ditinggalkan? Tapi ada kemungkinan baik. Kalau baik dapat pahala. Tinggalkan, cari aman katanya. Cari aman, tapi di sisi lain bisa jadi terhalang dari kebaikan. Kita nggak ucapkan, terhalang dari pahala. Jadi gimana? Ucapkan atau tahan? Kemungkinan baiknya ada. Ucapkan atau tahan? Ya, pikir dulu baru diucapkan. Tapi masih tadi ya, kalimatnya kan tadi kalau dipikir dulu kemudian yakin baik harus diucapkan. Dipikir dulu kemudian buruk harus ditahan. Nah sekarang nggak tahu dia baik atau buruk nih, ucapkan atau tidak? Tahan ya, cari aman Pak ya. Ada petunjuk baiknya. Kalau ada ketetapan baiknya masuk jenis yang pertama tadi Pak, jelas baik. Ini dia nggak tahu baik atau buruk. Sampai kapan? Pokoknya sampai kapan pun dia nggak tahu ini baik atau buruk. Hendaknya sikapnya adalah ditahan. Ya kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Karena kata Nabi, waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus kepada yang syubhat masih rancu antara baik dan buruk, kemungkinan baiknya ada, kemungkinan buruknya juga ada. Siapa yang menjerumuskan diri kepada perkara syubhat, nggak apa-apa lah, kayaknya masih mungkin ada baik-baiknya lah, walaupun ada buruknya, nggak apa-apa lah, saya ucapkan aja misalnya, atau saya perbuat saja. Waqa'a fil haram, kalau dia menjerumuskan diri kepada perkara yang syubhat, maka dipastikan dia terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi sikapnya adalah menahan diri untuk tidak diucapkan. Baik, ini 3 jenis perkataan yang diucapkan oleh lisan ya. Kalimat yang terucap dengan lisan. Baik, di halaman berikutnya para jamaah sekalian, kita masuk hadis-hadis yang berkaitan dengan ucapan lisan ini. Maka lihat judul tema kita sengaja kami buat kecil tapi bisa menyelamatkan atau membinasakan, mencelakakan. Itulah anggota tubuh yang dinamakan dengan lidah. Itulah anggota tubuh yang dinamakan dengan lisan. Kecil bentuknya, tapi dengan sebab lisan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Dengan sebab lisan seorang hamba disungkurkan ke dalam api neraka yang jauhnya 70.000 tahun, yang jauhnya 70 tahun dalam sebuah riwayat. Yang jauhnya 70 musim.
Ya, disebabkan hanya karena ucapan lisannya, mungkin hanya satu kata, mungkin dua kata, mungkin beberapa kalimat, tetapi dengan sebab itu Allah sungkurkan wajahnya di atas neraka. Wal'iyadzubillah. Dalam hadits Anas yang diriwayatkan secara marfu' dari Nabi SAW, beliau bersabda, semoga dengan kita mengkaji ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dan tidak terucap kecuali kebaikan. Walaupun terucap keburukan, maka Allah tanamkan dalam hati kita penyesalan yang mewariskan kepada istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin wa amin. Betapa kita menyadari bahwasanya banyak yang menyebabkan dosa untuk kita ini karena disebabkan lisan-lisan kita sendiri. Ya, disebabkan karena lisan-lisan kita sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Tidak istiqomah, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Itu tolak ukur pertama itu. Istiqomah adalah istiqomahnya hati. Dan istiqomah hati itu tidak akan mungkin tergapai, tidak akan mungkin tercapai sampai istiqomah apanya? Lisannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba lisannya itu istiqomah berzikir, ketika seorang hamba itu lisannya istiqomah tilawatul Quran, ketika seorang hamba itu lisannya istiqomah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu diantara perbuatan-perbuatan yang dikerjakan lisan, maka itu semuanya adalah gambaran keistiqomahan dalam hatinya. Istiqomah zikir, istiqomah tilawatul Quran, istiqomah amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan istilah lain istiqomah dalam berdakwah. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan keistiqomahan yang ada dalam hatinya. Maka kalau seorang hamba sudah diberikan keistiqomahan dalam hatinya, ini adalah karunia Allah yang paling mahal, yang lebih mahal daripada, bahkan lebih mulia daripada karomahnya para wali. Sebagaimana perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, al-istiqamatu afdalu min karamatil awliya. Istiqamah itu lebih mulia dibandingkan karomahnya para wali. Ya, karomah kita tahu, karomah apa? Kemuliaan, keutamaan yang Allah kasih pada wali. Wali itu benar-benar kekasih Allah, bukan wali-walian, bukan. Ya, bukan wali-wali pengakuan, bukan. Bukan wali-wali yang diakui oleh sebagian golongan saja, bukan. Tapi secara umum manusia mayoritas menganggap dia wali-wali Allah. Siapa mereka? Tentunya para nabi dan para rasul, tentunya para sahabat, tentunya para tabi'in, tentunya para tabi'ut tabi'in, semua mereka adalah para wali-wali Allah. Dan biiznillah termasuk para a'immah, imam-imam, mereka insyaallah termasuk para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena semua mengakui keilmuannya, semua mengakui ketakwaannya, semua mengakui keimanannya. Nampak dengan perkataannya, nampak dengan perjuangannya, nampak dengan perbuatannya di hadapan manusia, yang akan disebabkan karena istiqomahnya hati mereka. Tapi ingat, ketika seorang hamba diberi istiqomah hatinya, maka ini karunia yang paling mahal. Dan istiqomah hati tidak tergapai kecuali dengan istiqomah apa? Lisan. Maka setidaknya tiga tadi. Istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam tilawatul Quran, istiqomah dalam berdakwah. Setidaknya 3 ini. Baik, Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Lalu beliau menjawab, lisanuhu wa farjuh. Hal yang paling banyak menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka adalah karena apa? Lisan atau kemaluan. Lisan dan kemaluan.
Subhanallah. Ya, mulut Pak, yang paling banyak menyeret manusia masuk ke dalam. Kita menganggap tangan, kita menganggap kepala, kita menganggap langkah kaki, kita menganggap perut, dan seterusnya. Ternyata adalah lisan dan kemaluan yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya ini sebetulnya hadis cukup panjang, tapi ini disingkat. Ya, hadis dari Mu'adz bin Jabal yang cukup terkenal, di mana Mu'adz bin Jabal ini bertanya tentang jalan-jalan kebaikan, bertanya juga tentang zaman, wahai Rasulullah, akankah tiba satu zaman yang di dalamnya kebaikan? Maka kata Nabi, akan datang satu zaman di dalamnya kebaikan, kemudian setelahnya diiringi dengan keburukan, setelahnya datang zaman juga isinya kebaikan. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga bertanya tentang jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan. Ya. Baik, majuan lagi kayaknya ya. Mulai agak majuan lagi Pak, dirapatkan lagi. Silakan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan dalam hadis tersebut juga tentang pokok semua urusan. Lihat ya, atau yang punya kitab, Nabi mengabarkan kepadanya perihal pokok semua urusan, penopangnya serta puncaknya. Ada yang tahu apa pokok semua urusan? Apa penopang dalam agama ini? Tiang dalam agama apa? Sholat. Tiang itu kan penopang. Kenapa dibilang tiang baru ngeh ya? Tiangnya agama ini apa? Sholat. Puncaknya adalah, ya itu maksudnya hadisnya. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok semua urusan Islam. Maksudnya apa? Apapun yang kita tanyakan dalam semua urusan Pak, Islam akan menjawabnya. Semua Pak, urusannya ataupun urusan akhirat, urusan berniaga, urusan rumah tangga, urusan bertetangga, semuanya pokok urusan tersebut ada pada Islam. Dan tiang dalam agama adalah salat, puncaknya adalah jihad. Baik. Sesudah itu beliau menanyakan, ala unabbiukum, maukah aku beritahu mengenai penguat sekaligus yang mengokohkan semua itu? Nah, perhatikan para jamaah. Islam, kemudian apa? Salat, kemudian jihad. Islam, salat, jihad, yang menguatkan ini semua. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kepada Mu'adz, mau nggak aku kabarkan kepadamu yang mengokohkan? Jadi Islam seorang bisa kokoh, jihadnya kokoh, salatnya juga kokoh. Maka Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhadha bilisanihi, memegang lisannya, lidahnya, kemudian berkata, kuffa alaika hada. Kata Nabi, tahan ini, jaga ini, pelihara ini. Maksudnya apa? Lidah, lisan. Mu'adz bertanya, wa inna la mu'akhidun, apakah kita akan dihukum karena sebab apa yang kita ucapkan, karena sebab lisan kita? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan, sakilatka ummuk ya Mu'adz. Artinya, semoga ibumu kehilanganmu. Di sini ada tanda kurung, kamu mati syahid. Ya, sebetulnya Allah alam ini benar atau tidak. Intinya Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sakilatka ummuk, semoga ibumu kehilanganmu atau ibumu kehilanganmu. Maksudnya apa? Jadi Pak, ada beberapa istilah yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab dulu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah sakilatka ummuk ini Pak, yang artinya semoga ibumu kehilanganmu. Ini doa baik atau buruk? Coba kita diucapkan begitu Pak sama Nabi Pak. Na'udzubillah, amit-amit. Orang Bogor gitu ya. Semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya apa berarti? Kalau ibu kehilangan anaknya, berarti anaknya kenapa? Mati, meninggal. Semoga kamu mati.
Ya, semoga kamu mati, ibumu kehilanganmu. Mungkin gak ini terucap dari Rasul? Mungkin gak ini terucap dari Rasul, Pak? Hah? Semoga ibumu kehilanganmu, semoga kamu mati, sehingga ibumu ini kehilangan kamu. Mungkin gak ini terucap dari Rasul? Sedangkan Rasul sedang membahas tentang bahaya apa? Lisan. Mungkin gak, Pak? Mungkin atau tidak? Hah? Mungkin. Mungkin, Pak? Mungkin. Mungkin atau tidak? Hah? Mungkin orang Rasul yang mengucapkan. Allah. Kenapa bingung ya? Sepakat semuanya harus. Ini Rasul yang mengucapkan, mungkin atau tidak? Subhanallah. Nah, mau tahu antum ngantuk nggak nih? Ya. Ahad pagi enaknya apa? Tidur kan, habis kerja, tidur pagi, bangun jam 8, lari-lari tipis, ngopi, ditemani dengan singkong, nah, gitu ya. Bukan singkong, bukan singkong asli. Baik ikhwani, Nabi SAW mengucapkan kalimat ini yang secara zahir tidak baik, tetapi ini kebiasaan orang Arab dulu, yang mana ucapan ini tidak dimaksudkan secara zahirnya. Ya, jadi walaupun kalimatnya semoga ibumu kehilanganmu, tapi tidak dimaksudkan sesuai dengan hakikatnya. Tetapi maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya apa? Antum catat ini. Maksudnya apa? Agar perhatian. Jadi ketika Muad bertanya, emangnya lisan ini bisa menyebabkan orang masuk neraka? Semoga ibumu kehilangan kamu. Maksudnya apa? Biar perhatian, gitu kan? Oh, kok begitu? Nah, dia begitu ya. Agar apa? Seorang itu perhatian dengan ucapan yang akan diucapkan. Sama seperti apa? Seperti hadis tentang pernikahan. Tunkahul li arba. Wanita karena 4 perkara. Karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan seterusnya. Maka pilihlah, apa kata Nabi? Fadfar bidatid din. Pilihlah yang baik agamanya wanita tersebut. Taribat yadak. Nah itu, Pak. Tahu nggak kalimat taribat yadak, Pak? 2 tanganmu menempel ke tanah. Taribat yadak, 2 tanganmu menempel ke tanah. Menunjukkan miskin, Pak. Saking miskinnya dia di tanah hidupnya, Pak. Menempel. Taribat yadak. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kamu akan beruntung. Jadi kalimat yang secara zahir tidak baik, tapi tidak dimaksudkan akan kesungguhan kalimat secara zahir itu. Makanya demikian hadis, Pak. Hadis tidak bisa dipahami hanya oleh terjemahan. Hadis tidak bisa dipahami hanya sekilas. Kita harus tahu bagaimana ulama membahasnya, terutama dari sisi apa? Bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab ini modal utama kita pahami Al-Qur'an dan sunnah. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahal yukibbun nas ala wujuhim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menelungkupkan, yang menyungkurkan manusia di atas wajah-wajah atau hidung mereka di neraka adalah karena perbuatan lisan-lisan mereka? Ini pertanyaan yang dimaksudkan juga pernyataan. Bentuk kalimatnya pertanyaan. Wahai Mu'ad, orang itu dimasukkan, disungkurkan wajah mereka dalam apa? Perbuatan lisan-lisan mereka. Nanti kita akan bahas kenapa sampai sejauh itu ya bahaya lisan yang kita selama ini menganggap ringan, yang kita selama ini menganggap remeh, selama biasa, padahal ternyata seorang itu atau manusia itu banyak dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena apa tadi? Lisan dan kemaluan. Itu, Pak, penghuni neraka yang terbanyak yang menjadikan mereka ke dalam neraka lisan mereka dan kemaluan mereka. Baik, di kalimat berikutnya, Masya Allah, ini pengingat untuk kita semuanya para jamaah. Banyak kita, Pak, menganggap dosa dan berhati-hati dari dosa maksiat berupa zina, berupa tidak minum khamar, ya,
kemudian tidak mencuri, tidak curang, tidak menyogok, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak berusaha menjaga dosa yang disebabkan lewat lisannya. Jadi dosa-dosa lain dihindari. Dosa lisan tadi Nabi sudah jelaskan. Ini dosa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Berarti kalau kita sudah dikabarkan demikian, yang paling kita jaga, yang jadi penyebab banyak manusia masuk ke dalam neraka, yaitu lisan dan kemaluan. Ini yang paling kita jaga, ya. Padahal kata beliau, padahal satu kalimat saja bisa membuatnya jatuh dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hanya karena satu kalimat saja. Salatnya dari mulai yang wajibnya, dari mulai yang dikerjakan di siang harinya, dari mulai yang dikerjakan di sore harinya, dari mulai yang dikerjakan di malam harinya yang tidak disaksikan oleh banyak mata manusia. Dari mulai zikirnya, dari mulai tilawahnya, dari mulai baktinya kepada orang tua, dia sudah menabung amal soleh. Hanya disebabkan karena kalimat yang diucapkan dengan lisannya, dihapuskan semua itu. Rugi atau tidak, Pak? Karena saking Allah murka kepada dia. Karena disebabkan lisannya, Pak. Semua amal solehnya dihapus sama Allah. Karena sebab apa? Lisan. Apa buktinya? Lihat hadis ini. Hadis Jundub bin Abdullah. Dia bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mungkin ini pernah saya kaji dalam pembahasan amal-amal yang berguguran. Ya, di antara perbuatan yang menyebabkan amal soleh kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadisnya. Qala rajul, ada seorang yang berkata, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Saya yakin, Pak, ada orang mengucapkan di zaman ini. Ada orang yang menyampaikan statementnya dengan statement yang sama sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ada orang yang bergampang-gampangan mengucapkan kalimat ini sebagaimana diucapkan dalam hadis ini. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Hati-hati, Pak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini kalimat ini bahaya, Pak. Sampai-sampai mengatasnamakan Allah. Saking orang ini, ya orang ini maksudnya orang yang dituju dari kalimat tersebut, saking banyak dosanya, saking gak pernah kelihatan ibadahnya, saking bejatnya, saking kurang ajarnya, saking bobroknya, sampai-sampai kita miris melihatnya, kemudian terucap, ini orang gak akan diampuni sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Disebabkan ucapan ini, lihat, faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru fulan. Siapa orang yang lancang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Siapa? Siapa yang berani bawa-bawa namaku, bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak mengampuni fulan? Apa kata Allah? Qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalaka kullah. Sungguh aku telah mengampuni si fulan tadi, pendosa tadi, dan aku telah menghapuskan semua amalanmu. Bayangkan, Pak, yang enak siapa, Pak? Yang enak orang yang dituduh. Dia nggak tobat mungkin, Pak. Dia nggak istighfar. Tapi disebabkan murkanya Allah kepada fulan yang telah memvonis fulan lain tadi, maka Allah justru mengampuni dosa-dosa dia. Tetapi justru ahli ibadah ini, Pak, yang asal, yang ngawur ucapannya, sampai-sampai membawa nama-nama Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah, kemudian memvonis, menjudge bahwasanya Allah tidak mengampuni si fulan. Maka hati-hati, Pak. Ya, hati-hati kita menghukumi seorang, memvonis seseorang berkaitan dengan apa-apa yang memang itu hanya hak Allah. Kalau kita mengatakan ini perbuatan maksiat, ini perbuatan dosa, ini perbuatan yang bisa menyebabkan dia kufur, silahkan itu, Pak. Tapi memvonis, atau bahkan dengan kalimat lain, perhatikan para jemaah. Apa kalimat lain dari kalimat ini, Pak? Fulan kafir. Sama atau tidak, Pak? Sama, karena kalau orang mati dalam keadaan kafir, mungkin gak Allah ampuni dia? Gak mungkin, jadi sama. Memvonis kafir sama dengan ucapan ini. Sama atau tidak? Sama. Apalagi, Pak? Memvonis murtad,
memvonis keluar dari Islam, apapun itu kalimat yang serupa, yang semodel, atau dengan kalimat lain mungkin lebih halus, orang ini nggak akan dapat rahmat Allah, subhanallah. Ya, karena bentuk ampunan kan bagian daripada rahmat Allah, kemudian divonis. Maka hati-hati, kita tidak tahu apa yang nampak di hadapan kita, kita ketahui apa yang tersembunyi dari kita tidak mengetahuinya. Maka jangan sampai kita lancang berani-beraninya menghukumi orang atas apa yang tidak kita lihat, atas apa yang gaib bagi kita, atas apa yang rahasia dari kita, tidak boleh. Hati-hati ya. Ini diantara manhaj Ahlus Sunnah, berhati-hati memvonis orang lain. Walaupun ini sering dituduhkan kepada kita, Pak. Oh, ini orang paling gampang mengkafir-kafirkan, kan begitu. Saya sampai screenshot, Pak, berkaitan dengan apa yang viral belakangan ini ya, tentang asy'ara musik itu. Ya. Sebentar, Pak. Oh, ini masih ada screenshotnya. Nanti saya mau pasang status tapi disensor namanya. Jadi ada orang buat status, di bawahnya membela tentang Ustadz Fulan tersebut, ya, dan menyerang Ustadz yang membantahnya, begitu ya. Langsung sebetulnya saya nggak mau ikut komen, cuma ini kalimatnya sudah bahaya sehingga saya komen dengan sangat amat terpaksa, saya komen itu. Yang saya berharap ya, kalimat komentar saya ini terbaca oleh orang dan menjadi bahan renungan. Saya katakan begini, Pak. Jelas yang mengkritik yang sekelas atau lebih dari beliau, biasa itu saling nahi mungkar wajib. Biasa itu, maksud saya bilang begitu ya. Biasa itu saling nahi mungkar itu wajib. Ya, orang awam mah jangan ikut-ikutan. Nah, bilang ya, renungi mana yang benar, yang sesuai. Allah kan semacam si paling sunnah juga celaan yang gak mendasar. Jadi orang ini ada kalimat si paling sunnah gitu ya, merasa paling benar dan seterusnya. Bahkan lebih kepada merendahkan, dan itu hakikat kesombongan. Betul atau tidak? Itu si paling sunnah dan seterusnya. Maka lihat jawabannya, Pak. Ngeri saya. Siap salah Ustadz. Dia nganggap saya Ustadz ya. Siap salah Ustadz. Kami hanya mengikuti etika kalian dalam mengkritik ustadz-ustadz kami. Jadi ada ustadz kita, ada ustadz mereka gitu ya. Kami hanya mengikuti etika kalian dalam mengkritik ustadz-ustadz kami. Jadi etika kalian gak baik, maka kami juga gak akan baik gitu, Pak. Itu maksud dia. Bukankah kalian juga membuat forum-forum gibah untuk mengkritik dan mentahdir ustadz-ustadz kami, padahal tergolong orang awam? Jadi maksudnya orang awam di antara kalian yang ngaji juga sama mengkritik ustadz-ustadz kami. Mengklaim, lihat, naudzubillah min dzalik, mengklaim kami sebagai ahlul bid'ah dan pasti akan masuk neraka. Itu kata mereka, Pak. Jadi mereka baper, Pak. Menganggap kita mengklaim bahwasannya mereka ahlul bid'ah yang pasti masuk neraka. Ya, yang masuk neraka juga. Bukankah itu bentuk kesombongan atas amalan kalian? Gitu. Jadi ternyata apa yang dituduhkan ini benar, Pak. Bahwasanya kita ini sering dianggap kalau kita ini adalah orang yang suka menganggap orang yang berbeda dengan kita itu adalah kafir. Padahal wallahi ya, sampai saya katakan alhamdulillah wallahi, gak pernah kami belajar atau diajarkan oleh guru kami yang lurus, kalaupun ada kami tinggalkan, mengajarkan untuk memvonis orang muslim yang secara zahir muslim atau muslimah untuk divonis dijatuhkan kufur kepadanya. Ya, berani kita bersumpah, betul atau tidak? Demi Allah, nggak pernah kita diajarkan demikian. Makanya kita berhati-hati, lihat tentang si fulan nggak akan diampuni. Ini orang luar biasa, dosanya luar biasa. Ini kalau mati nggak akan diampuni sama Allah. Kalau kita bicara zahir, ini perbuatannya kufur, dia mati di atas kekafiran, dia mati di atas murtad sebelumnya, dan seterusnya. Kita hanya menilai secara zahirnya, tapi kita tidak memastikan. Nah, hati-hati, Pak. Ini contoh.
yang menyebabkan seorang itu dengan lisannya dia disungkurkan masuk ke dalam api neraka dan menjadi penyebab semua amal saleh yang pernah dia tabung, Pak. Semua amal saleh, Pak, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ruginya luar biasa. Ini ingat, Pak, semua amal soleh, karena Allah mengatakan di sini wa ahbattu amalaka kullahu, dan aku hapuskan amalmu semuanya. Ini penegasan, ya. Begitulah kondisi ahli ibadah tersebut, padahal dia telah beribadah kepada Allah selama yang dikehendakinya. Maksudnya apa? Ya bisa jadi belasan tahun, bisa jadi puluhan tahun, tapi dengan kalimat, dengan satu kalimat saja dihapuskan semua amal solehnya. Alhamdulillah min dzalik. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini sekali lagi bekal ilmu. Ya, ini sekali lagi bekal ilmu yang insya Allah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan kita lebih terjaga. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Sungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, la yulqi laha balan. Dia tidak ambil peduli. Ya, dia nggak ambil pusing, dia nggak berpikir. Tapi kalimat tersebut ternyata kalimat yang mendatangkan ridho Allah, yang mengangkat derajatnya. Ya seperti apa, Pak? Orang nggak ambil pusing, orang nggak ambil berat, orang ringan-ringan saja mengucapkannya. Seperti apa? Zikir, Pak. Kan orang nggak dengan zikir nggak pusing, betul nggak? Dengan zikir nggak jadi aduh galau saya harus zikir terus. Enggak. Mudah. Kalau Allah kasih petunjuk lisannya, maka mudah dia berzikir. Ternyata dengan sebab zikir tersebut apa? Allah angkat derajatnya dan Allah ridhoi dia. Sebaliknya, bahwa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan murka Allah, la yulqi laha balan. Padahal sebelumnya dia nggak ambil pusing, dia nggak ambil peduli. Maksudnya apa? Terlontar begitu saja, Pak. Biasanya kan kalau kita sengaja dalam arti dendam, dia ingin membalas ucapan dan seterusnya, ya kita susun dulu kata-katanya, Pak. Tapi ini terucap begitu saja, mengalir begitu saja. Dia ngambil pusing, dia ngambil peduli. Tetapi dengan sebab itu apa? Allah memurkainya dan Allah sungkurkan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Ucapan lisan yang keluar begitu saja, terlontar begitu saja, yang itu tadi kita sebutkan, itu adalah gambaran hati. Apa yang mendidih, kemudian diciduk dengan gayung dan terucap dengan lisan. Maka seorang hamba harus berhati-hati, menahan diri. Falyaqul khairan au liyasmut. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya. Baik, kemudian para jemaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini hadis-hadis serupa setelahnya. Lihat di halaman berikutnya ya. Inti hadisnya sama. Intinya ada orang yang berucap dengan suatu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Dia enggak pernah mengira, Pak. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat, ada orang yang mengucapkan kalimat, dia nggak pernah nyangka. Ternyata kalimat inilah yang menyebabkan dia diangkat derajatnya setinggi-tingginya, yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Dan ini dicatat oleh Allah sampai berjumpa dengan Allah. Di antaranya apa, Pak? Selain zikir, selain tilawah Quran, apa di antaranya, Pak? Kalimat yang mungkin kita nggak pernah sangka, yang menyebabkan kita diangkat derajat oleh Allah. Dan itu menjadi diantaranya, Pak, menjadi jariyah. Jariyah ini, Pak, diantara amalan yang paling kita harus perhatikan. Amal jariyah, yang mana kita mati terputus amal kita, tapi pahalanya tidak terputus. Apa diantara jariyah? Kalau tadi kan sedekah dengan tangan kita, tapi ini perbuatan lisan tapi jariyah. Apa, Pak? Apa, Pak? Menyebarkan ilmu, berdakwah, Pak. Nasihati orang, Pak. Ringan, Pak. Tapi kalau orang itu ternyata dengan izin Allah menjadi orang yang mendapatkan hidayah dengan wasilah dan sebab kita, kemudian dia beribadah sampai diwafatkan oleh Allah, maka lihat, Pak, kita mati tapi pahalanya terus mengalir. Berdakwah, Pak. Maka
Makanya Ustaz Syafiq hafizahullah taala, beliau pernah menasihati mahasiswanya ya dengan bahasa Arab bagus kalimatnya. Kita ini sekarang Pak punya tempat-tempat, punya kesempatan-kesempatan yang ulama dulu sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nggak punya kesempatan itu. Bisa dipahami Pak? Yang ulama dulu, bahkan ulama dulu Pak sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekelas Imam Ahmad, sekelas Imam Syafi'i nggak punya kesempatan itu. Kesempatan apa? Media sosial Pak. Kesempatan berjumpa dengan orang banyak, kemudian apa? Kita sampaikan kalimat baik, nasihat baik, ujangan baik, yang intinya apa? Bukan kita merasa baik, tapi apa? Saling mengingatkan diri pribadi dan mengingatkan orang-orang kita cintai, orang-orang yang kita harapkan kebaikan. Ya dengan sebab ini Pak, barangkali lihat, mayahun, dia nggak pernah mengira, dia nggak pernah menyangka kalau apa yang terucapkannya ternyata direnungkan oleh sahabatnya, oleh istrinya, oleh anaknya, oleh kakak adiknya, oleh orang tuanya, oleh siapapun itu, ternyata jadi bahan renungan dan diamalkan sepanjang hidupnya Pak. Nyangka nggak kita Pak? Nggak nyangka. Ternyata itu Pak mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sering saya sampaikan para jamaah sekalian, saya berharap mudah-mudahan ilmu yang saya dakwahkan ikhlas karena Allah dan bisa bermanfaat untuk para jamaah, untuk semua banyak orang. Ya, ini hal yang paling saya titik kebahagiaan saya para jemaah, titik kebahagiaan ketika seorang itu dia mengatakan ini paling bahagia saya ketika mengatakan, Ustaz, pertama saya mengenal manhaj, mengenal akidah, mengenal sunnah dari Ustaz pertama. Itu luar biasa bahagianya, yang apabila Allah terima amal soleh ini Pak, apa yang saya kumpulkan selama ini dari harta itu tidak jauh lebih berharga dibandingkan hidayah yang didapatkan orang tersebut melalui lisan, melalui ucapan saya. Ya, dan ini baru kemarin semoga ini menjadi motivasi Pak ya, bukan sebagai ria. Datang seorang bertamu yang walaupun dalam tanda kutip ya, ini kalau orangnya dengar mungkin tersinggung ya. Jadi saya sedang capek-capeknya, saya bilang ke istri saya mau istirahat, mau tidur. Barang setengah jam lah. Baru 10 menit Pak mungkin ya, 5 menit. Assalamualaikum, Ustaz, ada tamu. Siapa? Saya bilang. Nggak tahu siapa. Tanya dulu siapa. Nggak tahu siapa. Katanya. Pas keluar, itu jamaah dalam tanda kutip biasa ya. Maksudnya bukan dalam urusan penting, daftar pondok atau yang lainnya kan. Cuma pengen berkunjung. Ini jam berkunjung juga Pak, ternyata harus hati-hati Pak ya. Jangan di jam tidur itu kepala saya pusing benar Pak. Walaupun tanya Ustaz, aduh jadi ganggu ya, aduh anak mau tidur, anak nggak basa-basi sama dia karena jamaah sudah dekat. Aduh saya mau tidur, antum datang, mau ganggu dong. Udah terlanjur datang, saya bilang enggak apa-apa deh. Ada dalam hati apa? Ganggu banget. Dalam hati ganggu banget, itu puyeng kepala. Tapi tadi Pak, pusing, capek tadi ketika dia bilang saya usaha, tadi saya nggak kerja, sekarang usaha, bla bla bla. Intinya ngalor ngidul. Ya, kemudian ke timur ke barat ngomongnya. Nah, kemudian dia bilang saya ngambil hari Selasa untuk libur, kata dia. Kenapa? Wah, pusing saya cari dunia terus tapi nggak kajian, kata dia. Di sepekan isinya usaha kerja. Ana mau liburkan 1 hari biar bisa kajian. Oh masya Allah, Ana bilang. Oh pas Selasa Ana pagi ada kajian. Ana kajian malam, kata dia. Kalau pagi malamnya saya usaha berat untuk bangun. Itulah pahalanya, Ana bilang. Itu bahannya antum capek kejar dunia nggak ada capeknya, sekarang untuk bangun tidur untuk datang kajian ilmu tapi bilang capek, bilang berat. Memang ada Selasa Ustaz? Ada jam 9 antum bisa tidur pada syuruk sampai jam 8, kemudian berangkat untuk kajian anak nanti di alumni IPB hari Selasa. Oh itu bilang anak datang insyaallah. Nah, saya tanya Pak, antum emang pertama kajian di mana? Karena anak di Pakuan kuliahnya, dia bilang. Oh gitu, ya pertama mampir ke Al-Ikhlas sana ya, Al-Ikhlas Tegalaga. Pertama mampir dan pertama kajian, ya lihat Ustaz. Oh enak juga ya, duduk. Nah, di situ kenal sunnah. Wah di situ saya bahagia luar biasa. Ya, di situ capek, ngantuk, tadi pusing tadi, marah tadi Pak yang tadinya, aduh bikin pusing nih orangnya, bikin capek tapi bahagia. Ini orang dapat hidayah. Makanya Pak, sering-sering kasih wejangan kepada orang dengan niat ikhlas,
barangkali ada 1-2 orang, barangkali dengan 1-2 kalimat kita dia renungkan dan menjadi sebab hidayah dia. Ini yang mungkin gak akan pernah kita sangka sebelumnya. Yang jika Allah terima, terangkat derajat kita Pak, dengan sebab amal-amal soleh yang dia kerjakan. Semuanya Pak, hidayah itu Pak, hidayah sunnah itu menghantarkan kepada jenis banyak amal soleh. Betul tidak? Dia jadi zikir, dia jadi kajian, dia jadi cinta ilmu, dia jadi cinta ahli ilmu. Semuanya pertama karena hidayah sunnah ini. Nah kalau kita menjadi kunci pembuka semua amal solehnya, betapa banyak pahala jika Allah terima, dan kita berharap Allah terima amal soleh kita. Ya, itu luar biasa kebaikannya, luar biasa kebaikan. Maka jangan kita pelit dalam menasihati orang, jangan gengsi, jangan malu, nasihati dengan niatan ikhlas, dengan tutur kata yang baik. Insya Allah kalau kita ikhlas, maka ucapan apa yang kita ucapkan itu akan sampai kepada orang, akan langgeng di hadapan orang lain. Baik para jamaah sekalian, azan ya Allah ya kemajma'in. Sampai jam berapa Pak Irwan? Jam berapa itu? Biasa jam berapa? Setengah? Dengan pertanyaan itu sedikit ya. Aduh, masih 2 lembar lagi tuh. Kita percepat ya. Terus bolak-balik itu udah isyarat tuh. Baik. Hadis-hadis berikutnya ini insyaallah sudah sangat populer ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir sudah sangat populer. Baik, lihat di halaman 355 bagi yang punya bukunya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Kullu kalamin ibni Adam alaihi lalahu." Setiap ucapan anak Adam itu akan jadi apa? Merugikan dirinya, bumerang baginya, dan bukan menguntungkannya. Semuanya, Pak. Jadi hukum asal ucapan itu membahayakan. Hukum asal lisan itu perbuatan yang membahayakan. Illa, kecuali apa? Amran bi ma'ruf. Nah ini tadi apa yang saya ucapkan itu Pak. Kecuali memerintahkan orang, mengajak orang lain berbuat baik. Ini Pak. Au nahyan an munkar, atau mencegah dia dari perbuatan mungkar. Au dzikran lillahi azza wa jalla, atau bentuk ucapan yang masuk dalam golongan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis berikutnya ini Pak. Pagi ini harus kita imani, harus kita yakini, sekalipun ini perkara gaib yang nggak pernah terdengar, nggak pernah terasa Pak, nggak pernah tersaksikan oleh mata kita, tetapi ini disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, idza asbahal abd, kalau seorang hamba itu berada di pagi harinya, fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan, maka seluruh anggota tubuh itu mewanti-wanti lisan. Ya, ini kalimatnya apa? Tukaffir al-lisan. Kalimat sederhananya apa? Mewanti-wanti lisan, Pak. Kita pernah dengar ya, Pak? Kalau jari-jari kita ini ngomong, Pak. Pernah? Enggak. Tangan kita ngomong, pernah dengar? Mata kita, jidat kita, pipi kita, telinga kita, perut kita, dada kita, kaki kita. Enggak pernah dengar. Tapi ini harus diyakini karena Nabi SAW yang mengucapkannya. Setiap pagi, Pak, seluruh anggota tubuh, seluruh anggota badan itu tukafirul lisan, mewanti-wanti lisan dan berbicara kepada lisan. Berarti anggota tubuh bisa bicara, bisa ngomong. Apa yang dikatakan mereka? Ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kamu untuk urusan kami. Fa innama nahnu laka, karena kami tergantung kamu. Itu Pak, semua ini ngomong Pak. Setiap pagi saya lagi ngomong ini Pak, ternyata itu ngomong anggota tubuh itu. Kita nggak sadar, tapi ini perkara gaib yang wajib diyakini. Karena sungguhnya kami adalah bergantung kepadamu. Idza istaqamta istaqamna. Wahai lisan, kalau kamu istiqomah, ucapanmu istiqomah, maka kami juga akan istiqomah. Tangan istiqomah, mata istiqomah, telinga istiqomah, langkah kaki istiqomah, kalau lisannya istiqomah. Wa ini i'wajadta i'wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Makanya pagi dimulai dengan zikir, Pak. Zikir pagi. Agar setiap pagi dimulai dengan kebaikan, maka insya Allah Allah akan berikan cahaya sebagai bentuk bimbingan dari Allah untuk kita, agar hari-hari kita diisi dengan kebaikan dan ketaatan. Itu diantara
fungsi dan manfaat juga kebaikan zikir pagi, ya. Baik, kemudian para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, ini beberapa kisah dari ulama salaf bahwasanya bagaimana mereka itu menjaga lisan mereka. Sebagaimana mereka ucapkan, anggota tubuh yang paling mudah gerakannya adalah lisan, padahal dia paling membahayakan seorang hamba. Baik, di sini ada kalimat, ada sebuah pertanyaan. Terdapat perselisihan pendapat di antara kalangan ulama salaf dan khalaf. Apakah seluruh ucapan itu dicatat ataukah hanya kebaikan dan kejelekan saja? Jadi maksudnya apa? Apakah kalau perkara mubah kita ngobrol, kan mubah ya? Bukan kebaikan, bukan juga keburukan. Ini kan kebaikan tadi apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dan zikir. Berarti selain itu kan mubah. Tidak mendatangkan pahala, tidak juga mendatangkan dosa. Apakah dicatat atau tidak? Itu terjadi perbedaan di antara ulama salaf dan khalaf, ulama yang terdahulu dan ulama yang belakangan datang ini, ya. Tetapi kata Ibnu Qayyim, beliau langsung merojikan yang benar, yang tepat adalah semua ucapan itu dicatat, baik yang isinya kebaikan, isinya keburukan, termasuk perkara-perkara yang mubah. Sebagaimana Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, ya. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, maka dari kesimpulan dari poin yang ketiga ini, ya, pintu dosa dan maksiat, yang pertama adalah pandangan, yang kedua bisikan jiwa, yang ketiga adalah ucapan. Ini pintu dosa di antara pintu dosa yang banyak terjadi khususnya di zaman sekarang. Yang tadi saya katakan bahwasanya fitnah di zaman ini atas lisan-lisan kita ini begitu ringan, begitu sangat terbuka, begitu sangat bebas, liar. Ya, setiap orang bisa terjerumus pada dosa yang disebabkan oleh lisan. Yang terakhir sebagai penutup, ya, insyaallah berarti pertemuan berikutnya kita bisa masuk bab yang berikutnya, itu menjaga kesucian diri, ya. Yaitu langkah kaki. Ya, menjaga langkah kaki dilakukan dengan tidak melangkahkan kakinya kecuali untuk perkara yang diharapkan pahalanya. Jika pada langkah kaki itu terdapat tambahan pahala, maka duduk itu lebih baik baginya. Jadi kalau kita melangkah tapi tidak menjadikan kita nambah pahala, maka mendingan duduk. Ya, mendingan duduk aja. Makanya kadang diam itu lebih baik daripada berbicara. Ketika bicaranya tidak baik, mendingan diam. Gitu ya. Baik, seorang juga dapat keluar melangkahkan kaki untuk setiap perkara yang mubah sebagaimana sarana mendekatkan diri kepada Allah sekaligus meniatkannya karena Allah, sehingga langkah kakinya pun bernilai ibadah, ya. Seperti jalan, misalnya jalan, ngajak jalan keluarga dalam rangka refreshing biar tidak jenuh. Kemudian setelah itu kembali, ayo sekarang sudah jalan-jalan, kita fokus lagi ibadah. Ya, agar hilang jenuhnya sesaat, kita fokus ibadah. Ya, itu boleh. Maka langkah kaki yang dia perbuatnya itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagaimana kita lakukan semuanya pada pagi hari ini. Semua kita berjalan dari tempat kita masing-masing. Ya, Masya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan saya, Bapak Ibu sekalian, langkah kaki yang kita langkahkan dari tempat kita masing-masing ke tempat rumah Allah yang mulia ini, maka semoga menjadikan kita dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita harapkan para jemaah. Makanya lihat, langkah kaki termasuk pintu dosa, Pak. Melangkah kemana kaki kita ini? Melangkah kepada keburukan atau melangkah kepada kebaikan? Makanya naudzubillah min dzalik, orang yang masih kerja di tempat-tempat riba, Pak, maka langkah kakinya menjadi langkah yang menghantarkan dia kepada murka Allah. Bayangkan, Pak, setiap pagi, Pak, bukan hanya dia mendapatkan harta haram yang masuk ke dalam perutnya, yang menjadi tubuhnya itu tumbuh daging-daging yang haram, tetapi langkah demi langkah dicatat dosa oleh Allah. Kenapa? Dia melangkah menuju murka Allah, makan riba. Naudzubillah min dzalik. Ya, atau diberi jabatan yang di dalamnya harus ada sogok menyogok, kecurangan dan lain sebagainya, dijauhi, Pak. Dijauhi. Atau pajak yang diambil dari rakyat mau tidak mau dengan cara paksa dan seterusnya. Maka lihat, orang yang harusnya, dan kita berharap semoga ikhlas semua kita, yang harusnya langkah kakinya menuju rumah-rumah Allah untuk sholat, untuk kajian dan lain sebagainya,
tapi justru langkah kakinya menuju yang haram, yang akan melahirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Maka para jemaah sekalian, ini poin yang keempat ya, dan hafalkan 4 poin ini agar menjadi bahan renungan kita, menjadi bahan muhasabah kita. Ternyata pintu dosa banyak dilakukan oleh pandangan, banyak disebabkan oleh bisikan jiwa, banyak dilakukan dari ucapan lisan kita, dan ternyata juga disebabkan karena langkah kaki kita. Maka perbanyak ucapan yang baik, perbanyak langkah kaki kita menuju kebaikan, bisikan dalam jiwa, bisikan-bisikan yang baik, dan juga memandang pandangan-pandangan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita bacakan pertanyaannya dan kita jawab secara ringkas saja. Ustaz, untuk ummahat yang kalau suka cerewet dan agak suka marah-marah sama anak-anaknya, apakah ini juga termasuk bahaya lisan, Ustaz? Betul. Ya, ini termasuk bahaya lisan. Tapi tergantung tentunya ya. Kalau marah dalam rangka karena Allah, maka tidak masalah. Ya, dalam tanda kutip marahnya kadar menegur. Walaupun saya pernah dengar ceramah dari Ustaz yang mengisi di sini juga, Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, beliau sampai menegaskan kalau anak tidak perlu dimarahi. Nah, ini yang sering kita kurang sabar, ya Pak ya. Karena anak itu anak, namanya juga anak, kata beliau. Dan tidak pernah ada metode Nabi dan para sahabatnya memarahi anak, nggak pernah ada metode. Kalau Nabi marah kepada sahabat lain yang sudah dewasa, ada. Ya, dan itu itu terlihat dari zahir Nabi. Jadi Nabi itu kalau sudah berubah wajahnya, sahabat tahu kalau Nabi sedang marah. Berarti kan Nabi juga marah. Cuma ya beda dengan marah kita yang terucap lontaran kalimat-kalimat tidak baik, perbuatan tidak baik, dan seterusnya. Ya, maka saling mengingatkan ya, kita sebagai suami, kemudian para ummahat sebagai istri, saling mengingatkan antara suami istri agar tidak keluar dari jalur yang dibataskan oleh syariat Islam. Saya pernah memfitnah salah satu akun dakwah di sosial media agar sengaja akun tersebut menjadi buruk di mata followersnya. Bagaimana cara bertobat dari dosa tersebut dan adu domba? Apakah dengan saya bersedekah dosa tersebut bisa dihapuskan? Terima kasih. Kalau zalim kepada hamba, maka caranya minta dihalalkan. Jadi antum yang bertanya ya harus minta maaf, harus minta dihalalkan. Tidak sekadar dengan mencukupkan diri dengan amal soleh, sedekah, karena barangkali orang tersebut tidak memaafkan, maka akan menjadi hisab yang berat kelak di hari kiamat. A'udzubillahi min dzalik. Ustaz, jika kita pernah bersumpah dengan nama Allah dikarenakan anak pernah merasa dizalimi dan anak men-share via WhatsApp catatan seperti di bawah ini. Jika seorang mengambil hak orang lain, apalagi sesama muslim, pertanggungjawabannya nggak cukup hanya bertobat kepada Allah, akan tetapi harus minta halal orang yang sudah diambil haknya. Di dunia bisa terluput, tapi di hadapan Allah tidak akan bisa lari. Selamat bertemu di hadapan Allah. Wallahi, aku akan bersaksi bahwa fulan atau fulana sudah menzalimi kami. Apakah sumpah tersebut termasuk ke dalam sumpah yang Ustadz menjelaskan tadi, dan apakah sumpah seperti yang sudah Anda ucapkan diperbolehkan, Ustadz? Secara umum tidak masalah, tidak ada dosa dalam kalimat ini. Kalau benar dia di posisi yang dizalimi, ya tidak masalah. Kita tahu para jemaah bahwasanya bagi seorang muslim memaafkan itu jauh lebih. Dan apa incaran kita dari memaafkan, Pak? Incaran kita dari memaafkan bukan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Oh, ini orang pemaaf, bukan. Atau agar mendapatkan pujian dari orang kita maafkan. Makasih banyak. Subhanallah, Masya Allah, kamu ini pemaaf. Bukan itu, Pak. Tapi apa? Karena kita hambapan dosa yang butuh maaf dari Allah. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya. Itu yang paling kita incar. Tetapi memang dalam beberapa kesempatan berat para jemaah. Maka tidak ada dosa. Orang nggak memaafkan, nggak ada dosa. Dan boleh, orang yang tidak memaafkan itu boleh. Karena kalau ada dalil yang menunjukkan kepada kita wajib memaafkan, maka setiap orang yang tidak memaafkan artinya apa? Dosa, meninggalkan kewajiban. Tapi nyatanya tidak, Pak. Dalil-dalil yang ada
itu hanya berputar pada dalil keutamaan orang yang memberi maaf. Karena yang wajib adalah minta maaf, bukan memberi maaf. Ya. Buktinya apa? Buktinya nanti pada hari kiamat ada orang yang dihadapkan antara yang harus minta maaf dengan yang dianjurkan memberi maaf, tapi hakikatnya dia tidak memberi maaf. Berarti kan Allah nggak menghukum dia, gitu Pak. Ya, jadi insya Allah secara umum ini tidak, kalau jawab pertanyaannya dosa atau tidak termasuk pada apa yang kita bahas atau tidak termasuk. Karena memang dia tergolong orang yang terzalimi. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, saya mau bertanya, saya mempunyai anak laki pertama. Dari kecil dididik untuk mengamalkan sunnah oleh ayahnya. Anak saya ini tahu amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah dewasa di umur 21 tahun ini berkomentar dan mengalami kefuturan karena melihat dan bertemu orang-orang yang telah memahami manhaj salaf ini mentahdir orang yang di luar pemahamannya. Jadi anak saya berkomentar, mengapa yang sudah mengenal sunnah tapi tidak mau merangkul orang yang belum memahami sunnah. Bagaimana sikap saya Ustaz? Jelaskan, ini bukan manhaj ahlu sunnah. Dan bahwa apa yang dilihat oleh dia, disaksikan oleh dia, didapatkan oleh dia, itu oknum-oknum saja. Walaupun oknumnya sudah terlanjur banyak. Ya, walaupun oknumnya sudah terlanjur banyak. Seperti orang-orang yang, orang-orang yang kerja yang punya jabatan dan lain sebagainya, ini oknum. Ya benar oknum, cuma 90% gitu. Sisanya orang jujur yang jujur yang dikit. Benar nggak Pak? Kan maksudnya oknum apa? Segelintir orang. Tapi segelintirnya sudah jadi mayoritas gitu Pak. Nah di kita Pak, saya tidak pungkiri, di kita orang yang mengaku mengenal manhaj salaf, tapi begitu mudah mentahdir, begitu mudah lisannya berucap tutur kata yang tidak baik. Ya bukannya merangkul. Makanya saya ingin katakan, di zaman fitnah ini, termasuk dalam perkara yang ramai ribut kemarin, ya ini rekaman mudah-mudahan tidak nyampe ya, saya nasihati juga Ustadz Fulan itu, ya saya nasihati juga, bukan uahnya yang membantahnya, saya nasihati juga, Ustadz cukup ya. Dan ternyata muncul nasihat Ustadz Yazid yang, ya saya bukan berarti saya lebih hebat, enggak, atau sama saya hebatnya, tapi ternyata sama. Boleh, kata beliau, boleh membantah. Ya silahkan membantah karena dia salah dan menyebarkan di media sosial, maka cara membantahnya juga di media sosial. Tapi bukan berarti berlarut-larut dalam bantah membantah, enggak, itu bukan manhaj Ahlussunnah. Bantah sekali cukup sudah. Ya jangan disibukkan dengan bantah membantah, karena apa? Itu bukan jidal yang syar'i. Allah mengatakan wajadilhum, bantah. Tapi tidak ada kalimat miro. Miro itu apa? Debat kusir. Maka ikhwan, jangan kita terprovokasi sehingga kita terpancing untuk terus komentar, balas lagi, komentar, balas lagi. Habis waktu kita Pak. Saya dulu orang yang termasuk orang yang gatal Pak. Kalau saya mengatakan begini, ini orang salah, berarti saya luruskan. Salah lagi, luruskan lagi. Habis waktu saya Pak. Sampai ada sahabat saya bilang, nggak semua orang di media sosial harus antum balas. Sudah. Semenjak itu saya terima nasihatnya, nggak semua saya balas. Ya, nggak semua saya komentari. Termasuk perkara ini nggak banyak saya komentari Pak. Coba lihat media sosial, nggak ada. Karena pertama udah terlanjur banyak. Yang kedua nanti ujungnya apa? Malah debat kusir yang tujuannya sudah nggak baik Pak. Tujuannya ingin populer dan lain sebagainya. Jadi sampaikan kepada anak tadi bahwasanya ini oknum. Ini bukan ajaran manhaj Ahlussunnah, bukan ajaran metode salaf, bukan. Tapi orang yang salah ini orang nggak sesuai dengan sunnah. Begitu saja disampaikan ya. Ustaz, apakah zaman sekarang ada uzur bil jahal sedangkan fasilitas untuk mendapat ilmu agama banyak? Ada Pak. Bapak, ibu-ibu, kalau kita tahu Pak, jangankan jauh-jauh kita keluar pulau, ada di Maluku, ada di Papua pedalaman Pak, di sekitar Bogor atau mungkin Cianjur, Sukabumi yang masuk Pak, masuk sekali orang mungkin nggak kenal handphone itu masih ada. Jadi jangan kita katakan zaman sekarang nggak ada lagi uzur bil jahal. Mungkin kesempatannya sempit, tapi ada, insya Allah ada. Ya, barangkali orang memang tidak tahu sehingga dia dimaafkan oleh Allah karena ketidaktahuan itu. Yang terakhir, apakah benar ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tidak ditutup telapak dan punggung tangan wanita ketika di dalam sholat? Jazakallahu khair. Betul ya. Ada
perbedaan pendapat ulama ya berkaitan dengan punggungnya ini, Pak. Jadi sebagian ulama mengatakan punggungnya ini hendaknya ditutup. Karena yang boleh hanyalah ini. Tapi pendapat yang roji, telapak tangan ya, kaf itu ya atas ya bawah. Ini masuk telapak tangan. Maka ini tidak termasuk aurat bagi wanita. Jadi yang tidak termasuk aurat bagi wanita adalah wajah dan telapak tangan. Dan telapak tangan itu mulai dari pergelangan sampai ujung jari. Baik punggungnya ataupun perutnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah sekalian, azani Allah wa ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Allah jaga lisan-lisan kita dan tidaklah terucap dari lisan kita kecuali kebaikan. Dan kalau terucap karena tergelincir lisan kita, semoga Allah berkenan untuk menunjuki kita segera bertaubat dan kemudian Allah menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.